Iya, selamat malam ya e-lovers ya. Kita kembali lagi di E-Station Surabaya dan masih banyak program-program yang lain yang tentu bisa menjadi obrolan kita di hari ini. Yang bertepatan hari ini merupakan tanggal 20 ya. Maret 2021. Nah, seperti hanya tadi Rizky dan juga Sutra yang sudah bersiaran dengan mengangkat obrolan santainya terkait dengan Hari Dongeng Dunia, di mana Hari Dongeng Sedunia atau Hari Dongeng Internasional ini memang diperingati pada tanggal 20 Maret 2021 dan dongeng ini telah menjadi bagian dari hidup manusia sejak lama. Dan faktanya manusia tidak bisa benar-benar untuk memahami dunia di sekitar tanpa narasi. Otak sangat terikat untuk memahami cerita dan menyebarkannya. Sepanjang sejarah pendongeng telah juga dihormati dan dirayakan dalam budaya di seluruh dunia. Seringkali dipandang sebagai pemimpin, guru, penghibur, dan masih banyak lagi. Nah, e-lovers ya, untuk lebih lengkapnya kali ini saya sudah bersama dengan senior saya yang sudah berada di virtual Zoom E-Station Surabaya bersama dengan Kak Seto Mulyadi selaku Ketua LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk ngobrol santai di malam hari ini terkait dengan peringatan Hari Dongeng Sedunia. Pasti menarik ya di malam hari ini karena Kak Seto sudah berada di virtual kami. Ya, Assalamualaikum Kak Seto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Mas Johan. Ya, gimana? Sehat, lancar semuanya? alhamdulillah, tetap sehat dan tetap semangat. Kita tempo hari kapan ya? Hari Ayah Sedunia, Hari Ayah Nasional kalau nggak salah. Pernah kita ngobrol-ngobrol santai begitu, Kak Seto. Tapi sekarang ini E-Station menarik, Pak Kak Seto. Berada di Cito Mall. Di Cito Mall lantai 3, letaknya di Kedai 27. Kita siarannya di tengah-tengah mall gitu, Kak Seto. Halo. Ya. Oke, Kak Seto. Ya, hari ini merupakan tanggal 20 Maret ya, Kak Seto, dan peringatan Hari Dongeng Sedunia. Nah, ini saya pengen tahu sih sebenarnya menurut Kak Seto sendiri, dongeng itu seperti apa sih, Kak Seto? Iya, sebetulnya kegiatan mendongeng itu sebagai salah satu kegiatan pendidikan yang maknanya sangat efektif untuk memberikan panduan kepada anak-anak mengenai berbagai hal, mengenai nilai-nilai, kemudian pembangunan karakter dan sebagainya. Nah, dongeng dan ini juga bisa merangsang selain kecerdasannya, kreativitasnya, pembangunan karakter. Jadi sangat erat bagaimana bisa mengubah atau memberikan stimulasi pada anak-anak sehingga bisa membangun kepribadian yang lebih kokoh dan lebih paripurna begitu, Mas Johan. Dan apakah juga ini Kak Seto di masa kini dongeng ini masih menjadi tren gitu, Kak Seto? Iya, saya kira di beberapa keluarga, mungkin juga di beberapa tempat pendidikan seperti taman kanak-kanak, sekolah, dan sebagainya itu masih menjadi tren. Ya, dan ini bisa juga bermacam ragam ya. Dongeng ini bisa mengenai untuk merangsang imajinasi atau kreativitas, tapi juga untuk mengenal sejarah, kemudian memberikan semacam tokoh identifikasi yang bisa dicontoh perilakunya. Ya, halo Kak Seto. Ya, saya tetap bisa memantau, Mas. Ya, jadi memang masih melekat ya ini ya untuk dongeng di era-era seperti ini ya, untuk masa kini ya. Betul, iya. Dan karena selain atau edukatif juga memberikan nuansa hiburan begitu. Oh, gitu.
Nah, Kak Seto, saya juga ingin tahu sih ini dengar-dengarnya nih ya, dongeng itu kan memang kalau di masa-masa yang lalu mungkin masih wajar ya, dan apalagi ini barusan saja Kak Seto mengungkapkan bahwa dongeng ini masih menjadi trennya sekarang ini. Tapi ini ada yang meninggalkan dongeng-dongeng yang telah ada gitu Kak Seto. Apa benar itu Kak Seto? Halo? Iya, artinya kalau dulu dongeng ini bisa dibawakan dengan kita jelas. Ya, jelas Kak Seto. Ya, jadi kalau dulu dongeng itu mungkin dibawakan dengan hanya sebagai dituturkan oleh kata-kata begitu. Kemudian kadang-kadang juga dengan alat peraga. Kadang-kadang misalnya dulu pernah dikenal, nah ini kan boneka untuk mendongeng juga ini. Ada si Komo, weleh dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga dibawakan dongeng-dongeng ini dibawakan dalam bentuk teater, dalam tarian, ada dongeng-dongeng rakyat misalnya. Tapi kemudian juga dengan teknologi yang semakin berkembang, mungkin ya melalui televisi, melalui YouTube dan sebagainya. Jadi dikemas dengan cara-cara yang lebih akrab dan lebih dekat dengan anak-anak, yaitu mungkin hanya dengan membuka gadget saja, anak juga bisa mulai menikmati dongeng-dongeng yang ada, begitu. Dan ceritanya atau jalan ceritanya sendiri apakah juga harus mengikuti zaman sekarang ini, atau mungkin zaman-zaman dahulu gitu bisa diulangi lagi dengan versi yang baru, atau seperti apa Kak Seto? Iya, bisa saja. Artinya banyak kan dongeng-dongeng rakyat itu yang kemudian oleh industri film seperti Walt Disney kemudian dikembangkan ya. Misalnya dongeng-dongeng dari Afrika dan berbagai negara, ada negara dari Asia juga diangkat ke film. Nah, dibuat menjadi film kartun atau mungkin juga film semacam teater begitu. Intinya adalah bahwa nilai-nilai dongeng itu dikemas dengan cara yang sesuai dengan zamannya untuk dipersembahkan kepada anak-anak, begitu. Oh gitu. Nah sekarang Kak Seto, saya juga pengen tahu sih sebenarnya. Ini kan mungkin orang tua milenial sekarang ini ya, boleh dikatakan demikian Kak Seto. Nah ini yang harus dilakukan atau yang harus diberikan kepada anaknya, ini harus seperti apa ini untuk bisa mendongeng? Karena tidak semua orang tua ini bisa mendongeng gitu Kak Seto. Iya, sebetulnya semua tergantung pada niat dari para orang tua. Ya, orang tua yang rendah hati, yang peduli pada perkembangan jiwa putra-putrinya, pendidikan putra-putrinya, saya kira akan bisa menjadi pendongeng-pendongeng profesional. Karena itu semua bisa dilatih sendiri. Kan intinya dengan kekuatan kata-kata kan. Dan begitu anak sudah mendengar pada zaman dahulu kala, nah kalau sudah begitu atau pada suatu hari, sudah demikian anak sudah terbawa dalam suatu imajinasi. Wah, ini nanti mungkin ada ya dongeng-dongeng rakyat seperti mungkin Malin Kundang, mungkin Swidak Loro atau Sin 62 dongeng di Jawa, dan berbagai macam dongeng-dongeng yang bisa digali dari alam budaya bangsa kita sendiri. Begitu. Nah, Kak Seto, kita e-lovers ya yang menyaksikan siaran ini, yang pengen sih Kak Seto untuk memberikan dongeng kepada kita semuanya di hari dongeng sedunia ini. Mungkin bisa Kak Seto? Bagaimana? Kurang jelas suaranya agak. Ya, bagaimana Mas Yuan? Iya, ini Kak Seto bisa sedikit kita diberikan dongeng biar kita juga tahu bagaimana sih dongeng itu, karena kita juga rindu kepingin dengar suaranya Kak Seto ketika mendongeng begitu Kak Seto. Iya, misalnya yang paling sederhana saja, misalnya dengan boneka. Nah, kebetulan ini dekat saya ada boneka Komo, misalnya. Nah, dulu ada seekor binatang komodo, ya namanya si Komo nih. Nah, misalnya, dia jalan-jalan, kemudian mengajak anak-anak untuk semangat belajar, kemudian menata meja belajarnya supaya tidak berantakan, misalnya.
Nah, misalnya kemudian yuk sekarang apa ayah atau bunda mau dongeng mengenai si Komo ini, mengenai meja belajarnya yang selalu rapi. Lalu, meja belajar si Komo selalu tampak rapi. Nah, selalu tampak rapi sayang. Itulah sifat si Komo, semuanya teliti. Sekarang Komo mau bicara sama kalian anak-anak. Misalnya, ayo meja belajarmu, janganlah berantakan. Lalu apa? Teratur pensil dan buku, jagalah kebersihan. Nah, rupanya Komo menjaga kebersihan meja belajarnya, makanya supaya apa? Senang belajar dan belajarnya semangat karena semua serba bersih. Tapi kalau berantakan, nah akhirnya jadi nggak senang belajar, bisa jadi malas dan akhirnya tidak berhasil di sekolah. Nah, misalnya dengan cara begitu. Jadi apa saja bisa. Apakah si Komo, apa Pak Buaya yang tiba-tiba sakit gigi, dia nangis, aku i. Lalu ditanya temannya, kenapa Pak Buaya? Aku lupa gosok gigi. Nah, akhirnya, wah ini tuh banyak sikat giginya Pak Buaya. Wah, sikat gigi raksasa. Jadi bisa dengan alat peraga, tapi intinya kekuatan kata-kata. Mensugesti anak supaya mempunyai karakter yang baik, rajin gosok gigi, misalnya senang belajar, menata meja belajarnya rapi, dan seterusnya. Begitu Mas Yohan. Jadi itu ya e-lovers ya, banyak hal ya yang bisa dilakukan sebagai orang tua untuk bisa memberikan dongeng, dan itu bisa membentuk karakter si anak ya, agar anak itu bisa mengenal atau juga bisa belajar berimajinasi ya, karena dengan adanya anak itu bisa berimajinasi, tentu ini bisa melatih daya tarik otak si anak itu bisa berkembang dan juga kreatif, begitu e-lovers. Nah, saya juga punya dongeng ini Kak Seto. Ada dongeng ini Kak Seto. Hai semuanya harus menonton E-Station Surabaya. Oke Kak Seto. Ya, oke Kak Seto bisa menonton. Oke. Bisa. Gitu. Iya. Saya harus belajar ini cara mendongeng yang baik sama Kak Seto ini. Iya, baik. Aduh. Ya, Kak Seto, tadi kan sebagai pembentukan sebuah karakter ya terhadap si anak ya, dengan cara mengenalkan dongeng-dongeng ini, cerita-cerita rakyat. Sebenarnya cerita-cerita yang bagus itu seperti apa sih Kak Seto? Apakah anak itu bisa dikenalkan di cerita-cerita atau dongeng-dongeng rakyat di masa-masa lalu, atau dalam kehidupannya sendiri Kak Seto? Iya, bisa saja anak diajak untuk melihat masa lampau, kemudian bisa juga diajak melihat masa kini, dongeng-dongeng seperti pada waktu dulu ada si Unyil misalnya, itu ya masa kini begitu. Tapi juga bisa diajak untuk melihat ke masa depan di mana mungkin kemana-mana bisa terbang, atau mungkin berbagai teknologi canggih begitu. Itu juga akan membuat anak bisa melihat suatu proses kehidupan pada ada saat-saat masa lalu. Masa lalu misalnya para pahlawan, dongeng-dongeng pahlawan bisa juga. Tapi masa sekarang adalah bagaimana anak realistis menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya bagaimana teman-teman yang bisa mengatasi ketegangan karena belajarnya harus secara daring, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke sekolah ya. Tapi tetap optimis, tetap gembira dan kreatif, itu bisa. Tapi masa depan juga bagaimana nanti anak mungkin akan menjadi apa yang dicita-citakan. Misalnya anak ingin menjadi pilot, anak ingin menjadi seorang anggota Polri atau anggota TNI, kemudian mungkin siapa tahu dia anak bermimpi menjadi menteri atau presiden, atau mungkin apapun juga tokoh-tokoh yang menjadi idolanya. Itu bisa saja didongengkan dengan anak tetap dalam posisi sekarang, tapi bisa melihat ke belakang dan bisa melihat ke depan begitu. Nah Kak Seto, tadi kalau Kak Seto kan punya buaya ya, yang buaya bener gitu ya, boneka buaya. Tapi sekarang ini saya juga punya buaya ini Kak Seto. Bentar Kak Seto ya, ditahan dulu. Ini
ada yang pinter dongeng ini, Kak Seto. Nah, dia Kak Seto. Selamat malam Kak Seto. Ya, selamat malam. Ya, ini sudah lama sekali saya sudah tidak mengudara bersama Kak Seto. Kalau dulu di stasiun yang lama saya sering di peringatan Hari Anak-anak begitu Kak Seto selalu tampil menjadi narasumber saya. Dan sekarang saya ketemu lagi dengan Kak Seto. Kak Seto, ini selamat Hari Dongeng Sedunia Kak Seto ya. Selamat Hari Dongeng Sedunia. Iya. Ini Kak Seto, ini Rizky ini ya. Rizky ini pinter dongeng ini. Ini kalau tadi Kak Seto bawa buaya ini. Ini nggak tahu ini apa yang dibawa. Saya pensiunan buaya Kak Seto. Kak Seto, kalau berbicara masalah dongeng dari Surabaya. Iya. Kak Seto, kalau berbicara masalah dongeng Kak Seto, mungkin Kak Seto bisa menjelaskan, karena seringkali masyarakat ini kan dibuat tidak mengerti mana sebenarnya dongeng, mana sebenarnya true story, karena ada yang beranggapan dongeng ini tidak sama dengan true story, sementara true story juga tidak bisa dibedakan dengan dongeng. Kalau Kak Seto sendiri melihatnya, apakah benar dongeng itu bisa berawal dari true story, atau true story ini tidak bisa dibedakan dengan dongeng, Kak Seto? Iya, memang sering kalau sudah berkata pada dongeng itu sesuatu yang sifatnya imajinatif, jadi tidak nyata. Jadi misalnya dongeng si kancil misalnya, wah si kancil kok bisa ngomong, bisa ketemu Pak Buaya, bisa ketemu dengan Pak Macan dan sebagainya. Tapi ini sebagai bagian dari pendidikan kreativitas, yaitu merangsang imajinasi. Kadang-kadang perlu kan imajinasi atau mimpi, itu sesuatu yang tidak nyata, tidak konkret, tapi bisa mengarahkan suatu perilaku anak dengan misalnya tokoh-tokoh yang baik, yang jujur, yang kreatif, yang rendah hati, tapi juga tabah, tegar dan sebagainya, itu bisa diproyeksikan kepada tokoh-tokoh dongeng tadi. Jadi pada konteks itu anak-anak pada dasarnya bisa menerima dan tetap ada unsur hiburannya, tapi juga sekaligus ada unsur edukatifnya, begitu. Ya, artinya dongeng bisa jadi berasal dari kisah nyata ya Kak Seto? Bisa saja kisah nyata kemudian diberikan bumbu-bumbu imajinatif, tapi kemudian menjadi sebuah dongeng. Misalnya di mana lahirnya Gunung Tangkuban Berau misalnya, dibikin dongeng Sangkuriang misalnya, itu bisa saja. Nah, kemudian bagaimana dulu terjadinya Candi Prambanan, dibikin dongeng-dongeng yang kemudian mengarah ke sana, itu bisa saja. Begitu. Iya, baik. Kak Seto, saya punya hadiah untuk Kak Seto ya. Sedikit saja ya Kak Seto ya. Ini ada film ya. Ya, cuplikan film ya dan dongeng. Mungkin bisa dirasakan kita semuanya. Baik. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan Kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati. Nah, Kak Seto ya, inilah hadiah Kancil dan buaya ya. Hadiah dari kita untuk masyarakat semuanya ya. Dari dongeng dunia ini ya. Dongeng kancil buaya. Kalau tadi Kak Seto sempat juga bercerita soal kancil ya. Nah, inilah cuplikan ataupun juga
filmnya Ya. Kancil dan Buaya. Baik, Kak Seto masih bersama kami? Iya, Ya, masih. baik. Kak Seto, kalau kita melihat dongeng yang beredar di Indonesia khususnya, umumnya tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut biasanya diambil dari binatang ya, Kak Seto. Nah, kenapa lebih cenderung mengambil tokoh binatang, entah itu kancil, gajah, kemudian ada jangkrik begitu kalau di dongeng Pinocchio? Apakah itu lebih diterima oleh anak-anak atau ada hal lain, Kak Seto? Ya, memang dongeng dengan mengambil tokoh hewan itu adalah fabel ya. Nah, ini memang para ahli sering mengatakan lebih mudah diterima oleh anak karena tidak terkesan menggurui, tidak terkesan mengarah kepada diri anak. Jadi misalnya si kancil ini pemalu dan sebagainya. Misalnya anak itu pemalu, dia tidak merasa langsung, oh seperti saya dong, tidak seperti itu langsung. Tapi kalau anak dia akan lebih mudah, waduh ini nyindir saya nih misalnya. Jadi, lebih aman dan kemudian yang lebih netral, lebih bisa diterima. Tapi kemudian bawah sadarnya akan bisa merekam untuk bisa meneladani hal-hal yang positif. Misalnya siapa misalnya kelinci yang jujur, suka menolong. Kemudian siapa mungkin Pak Macan yang senang bekerja keras, tidak mudah mengeluh misalnya, dan seterusnya begitu. Iya, baik. Kemudian Kak Seto, kalau tadi di awal kita menyimak cerita tentang Kancil dan Buaya, Betul. di sana ada narasi ya, Kak Seto, di sana. Kemudian ada bagian yang boleh dibilang storytelling ya, Kak Seto. Nah, sejauh ini Kak Seto melihatnya bagaimana? Narasi untuk cerita-cerita anak, profesi itu, kemudian storytelling sejauh ini untuk menceritakan dongeng-dongeng yang ada di Indonesia ini, kalau Kak Seto melihatnya profesi itu apakah sudah semakin jarang atau tidak diminati, atau justru kita butuh untuk profesi-profesi itu, Kak Seto? Iya, memang nanti juga dikaitkan dengan profesi-profesi tadi ya. Jadi kalau mungkin tadi hewan tadi mungkin bisa diarahkan pada pendidikan karakter ya, seperti tadi senang bekerja sama, gotong royong, kemudian menghargai perbedaan, tidak mau menang sendiri dan seterusnya. Nah, kalau profesi ya mungkin nanti diarahkan pada dongeng-dongeng yang lebih nyata, misalnya yang langsung dalam konteks dunia sekarang, bagaimana menjadi dokter, bagaimana menjadi seorang misalnya polisi atau tentara, atau mungkin juga menjadi seorang penyiar, menjadi wartawan, penulis dan sebagainya. Gitu. Baik. Berarti ada pendidikan khusus ya untuk membuat dongeng itu ya, Kak Seto ya? Iya, ya ada pendidikan khusus, tapi juga bisa merangsang kreativitas dari para pecinta pendidikan, pecinta anak untuk bisa mengembangkan gaya masing-masing begitu. Jadi intinya bahwa dunia dongeng ini terbuka lebar untuk berbagai berbagai profesi, berbagai latar belakang, sehingga tidak terlalu kaku seperti harus begini dan sebagainya, karena ibaratnya kreativitas itu melahirkan sesuatu yang selalu baru begitu. Baik. Berarti Seto, gini, kalau Rizky, bagaimana kalau kita main ini main dongeng-dongengan? Tadi kan Kak Seto bilang bisa menjadi penyiar atau bisa menjadi semua dokter, profesi semua bisa, profesi bisa ya. Kita coba untuk memancing anak-anak, adik-adik kita untuk bisa jadi penyiar gitu ya. Kita mendongeng ya. Apa yang mau didongengkan apa kepada anak-anak ini? Ini Jeritan hati seorang penyiar. pada jerit semua gitu. Tapi tadi intermezzo. Kak Seto, kalau saya pernah mendapatkan pertanyaan dari beberapa orang tua, Kak Seto, dari dongeng-dongeng yang sudah ada ini, terkadang yang lupa diperkenalkan adalah pengarangnya, Kak Seto. Nah, ini seperti dongeng Kancil, kemudian ada dongeng-dongeng yang lain, itu nama pengarangnya tidak dicantumkan atau orang tua tidak mengerti. Kak Seto, apakah itu juga merupakan strategi atau memang pengarangnya atau pembuat dongeng itu memang tidak ingin diketahui, Kak Seto? Iya, karena umumnya dongeng-dongeng rakyat ini kan sudah dikenal
berpuluh atau beratus tahun yang lalu ya, sehingga kadang-kadang sulit diketahui siapa penciptanya atau pencetus atau pengarangnya. Sebetulnya tidak juga jauh berbeda dengan semacam lagu. Nah, ada lagu-lagu rakyat yang sudah tidak siapa yang mencipta ini, karena sudah jauh ke belakang dulu yang kita mengenal lagu-lagu itu, begitu. Tapi seharusnya itu perlu ya diperkenalkan, Kak Seto. Di Jawa mungkin lagu, ya siapa yang membuat Jublak-Jublak Suweng. Kemudian sekarang mulai diperkenalkan dan sudah ada perlindungan hukumnya. Jadi hak kekayaan intelektual haki ini yang sudah mulai diperkenalkan, sehingga akhirnya bukan hanya yang di depan layar, tapi yang di belakang layar juga harus dihargai. Begitu. Kemudian Kak Seto, eksistensi dari dongeng-dongeng lokal di Indonesia saat ini, eksistensinya bagaimana jika Kak Seto mengkomparasikan dengan dongeng-dongeng dari luar negeri seperti Harry Potter dan sebagainya? Kak Seto melihatnya bagaimana eksistensi dari dongeng lokal ini, Kak Seto? Ya, memang secara perlahan-lahan seperti tergerus oleh zaman ya. Apalagi kalau dongeng dari luar itu selalu dikemas dengan cara-cara yang lebih menarik ya. Misalnya sekarang dibuat film dengan berbagai warna-warni, ada gerakan, ada lagu-lagu yang musikal yang lebih menggelegar ya, sehingga itu yang lebih dikenal. Zaman anak-anak sekarang, kalau kita dulu mengenal lagu Swidak Loro, kemudian lagu dongeng-dongeng rakyat seperti bawang merah, bawang putih. Terusnya ya sekarang lagu cerita Moana, mungkin yang agak berapa kemarin ada Frozen gitu ya. Kemudian jadi yang modern ini ya karena mudah sekali dilihat di televisi, di YouTube dan sebagainya. Dan mungkin nanti ada saatnya kembali membawa kembali dongeng-dongeng ini. Mungkin para seniman Indonesia membentuk film animasi yang lebih menggelegar, sehingga bukan hanya dinikmati anak-anak Indonesia, bahkan juga bisa merambah ke seluruh dunia. Begitu. Baik, kalau gitu Kak Seto, ada harapan Kak Seto yang mau disampaikan? Harapan terakhir mungkin di hari dongeng sedunia ini yang bisa disampaikan oleh Kak Seto. Silakan Kak Seto. Iya, sebetulnya yang paling didambakan oleh anak-anak di seluruh dunia adalah dongeng yang dibawakan oleh ayah dan bundanya sendiri. Jadi untuk itu, dalam rangka memeriahkan nuansa Hari Dongeng Sedunia ini, saya ingin menyerukan kata-kata sederhana ini. Ayah dan ibu, mendongenglah. Saya kira itu. Hanya itu? Harus mendongeng ya orang tua? Iya, karena anak-anak merindukan itu. Sesederhana pun dongengnya atau gayanya, tapi anak-anak waktu mendengar dongeng ayah atau ibunya dengan pelukan, belayan, dipegang tangannya, ya, lama-lama anak merasa sejuk, merasa nyaman, dan ini akan memperkuat ikatan emosional antara ayah, ibu dan putra-putrinya, dan juga akan memperkuat kepribadian anak karena ditempa melalui orang tuanya. Gitu. Gitu. Baiklah kalau gitu. Wah, luar biasa sekali Kak Seto sudah memberikan banyak pencerahan buat kita. Jadi Rizky kalau sudah pulang dari sini siaran dongengin anaknya ya. Jangan ibunya ya. Jangan ibunya. Rizky itu kalau dongeng ibunya Kak Seto. Dongengin ibunya. Kamu belanja gini. Ya betul Mas Rizky. Ya. Baik. Kak Seto, terima kasih waktunya sudah bersama STSN Surabaya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat Kak Seto ya. Semoga saja Kak Seto tetap sehat. Terima kasih Mas Yohan, Mas Rizky. Semangat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi Elover semuanya perbincangan kita, saya dan Joe dengan Kak Seto ya, cukup menarik sekali di peringatan Hari Dongeng Sedunia tadi yang dijelaskan langsung oleh Kak Seto, dan semoga apa yang kita
bicarakan, apa yang kita obrolkan ini bermanfaat pada peringatan Hari Dongeng Sedunia ini. Dan tentu kita semuanya senang ya dengan obrolan-obrolan yang santai ini di E-Station ya. Dan tadi juga Kak Seto banyak memberikan sesuatu hal yang sangat berharga sekali. Kak Seto ini masih Ketua LPAI ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Dan semoga saja apa yang menjadi prioritas harapan kita ini bisa terlaksana. Dan gitu jangan lupa pesan dari Kak Seto lagi, Jo. Ya, apa itu? Bapak dan Ibu mendongenglah ya. Jangan hanya dongengin ibunya gitu saja. Anaknya perlu didongengin sama kalau dongengin ibunya bukan dongeng itu namanya, memarahin. Aduh ya Rizky. Tapi Jo, pernah tidak dongengin anak ketika akan tidur? Kalau aku